Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak di rumah bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini Ustazah akan memberikan pembelajaran tema 4 ya. Disiapkan buku tema 4-nya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabbah wa bil islami din wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak silakan dipersiapkan buku tema 4-nya. Sekarang menginjak pembelajaran 4, langsung dibuka halaman 29. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Sampah berserakan, tanaman bunga juga jarang disiram. Tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah dapat didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos. Tanaman bunga harus disiram setiap hari. Pot bunga juga harus tersusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri. Apa isi teks di atas? Yaitu supaya membersihkan halaman rumah ya. Bagaimana pendapat terhadap isi teks? Pendapatnya anak-anak bagaimana dari teks di atas, bacaan di atas? Kita disuruh membersihkan halaman rumah supaya halaman rumah terlihat bersih. Bunga-bunga harus disiram supaya tidak mati, supaya halaman rumah terlihat rapi dan asri ya. Sekarang dibuka halaman 32. Ayo mengamati. Perhatikan gambar di bawah ini dengan teliti ya. Yang satunya potongan kertas, yang satunya kemasan makanan. Gambar potongan kertas dan kemasan makanan berupa bangun datar ya. Bangun datar memiliki sisi, sudut dan titik sudut. Perhatikan gambar berikut dengan teliti ya. Potongan kertas itu bentuknya jajar genjang. Banyak sisi-sisi itu garis-garis pinggirnya itu ada 4. Banyak sudut itu pojok-pojoknya ya ada 4. Banyak titik sudut juga 4. Titik sudut itu titik yang di pojok ya, pojok-pojok. Dilihat di halaman 33 supaya anak-anak jelas ya. Sekarang yang ayo berlatih, dicoba anak-anak dijawab. Sekarang menginjak pembelajaran 5 halaman 35. Petugas kesehatan berkunjung ke rumah Dayu. Mereka menjelaskan cara menjaga kebersihan lingkungan. Ayo mengamati. Dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut. Percakapannya, kita harus membersihkan rumah setiap hari. Caranya dengan mengepel lantai, menguras bak mandi, menutup ember yang berisi air, dan membersihkan langit-langit rumah. Kamu sudah tahu cara menjaga kebersihan rumah, Dayu? Belum, Kak? Mohon penjelasannya, Kak. Sebaiknya rumah juga harus dilengkapi dengan ventilasi agar udara bebas keluar masuk. Rumah juga harus dilengkapi jendela agar sinar matahari masuk ke dalam rumah. Cahaya yang masuk baik untuk kesehatan. Terima kasih Kak atas penjelasannya. Sekarang anak-anak dicoba dikerjakan halaman 36. Sekarang dibuka halaman 37. Ayo membaca. Mari kita jaga kebersihan rumah. Banyak cara menjaga kebersihan rumah. Lantai, langit-langit, dan dinding rumah dibersihkan setiap hari. Kamar tidur harus dibersihkan dan dirapikan. Pakaian kotor harus diletakkan di tempatnya dan segera dicuci. Kamar mandi juga harus dikuras secara teratur.
Jangan biarkan air tergenang karena akan menjadi sarang nyamuk. Ember tempat air jangan dibiarkan terbuka. Rumah yang baik juga harus dilengkapi dengan ventilasi dan jendela. Ventilasi berguna sebagai tempat keluar masuk udara. Jendela berguna sebagai tempat masuknya sinar ultraviolet ke dalam rumah. Cahaya yang masuk baik untuk kesehatan. Apa isi teks di atas? Sudah tahukah kamu cara menjaga kebersihan rumah? Tentunya anak-anak sudah tahu dan sudah membantu orang tua membersihkan rumah, baik menyapu, mengepel, membersihkan jendela, ya, dan membersihkan kotoran-kotoran yang ada di atas. Sekarang dilihat halaman 39. Dayu dan keluarga sudah tahu cara menjaga kebersihan rumah. Mereka selalu membersihkan rumah bersama. Kebersamaan dalam keluarga harus selalu dijaga. Nah, dilihat di halaman 40. Amati gambar kebersamaan Dayu dengan keluarga. Apa saja yang dilakukan Dayu dan keluarga? Nah, anak-anak dilihat itu. Ada melihat TV bersama, belajar didampingi orang tua, makan bersama, dan bermain bersama dengan saudara. Sekarang dilihat halaman 41. Dayu dan adik suka bermain bersama. Mereka bermain melatih keseimbangan dalam posisi duduk. Nah, sekarang anak-anak dilihat, perhatikan gambar di bawah ini dengan teliti. Duduk selonjor sambil mengangkat kedua kaki lurus ke depan. Duduk mengangkat kedua kaki sambil dipegang seperti duduk di kursi goyang. Sikap lilin, kedua kaki diangkat lurus ke atas. Silakan anak-anak diperagakan ya, dicoba diperagakan seperti gambar yang ada di halaman 42. Sekarang menginjak pembelajaran 6 halaman 43. Dayu bermain peran menjadi dokter cilik. Ia menjelaskan tentang cara menjaga kebersihan pekarangan rumah kepada adiknya. Misalnya menjaga kebersihan halaman depan dan belakang rumah. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi. Pekarangan rumah bersih sehingga keluarga sehat. Pekarangan rumah taman bagi keluarga. Pekarangan rumah tempat bermain bersama kakak dan adik. Pekarangan rumah juga tempat menanam bunga dan tanaman obat keluarga. Tanaman bunga dan tanaman obat keluarga akan indah apabila dirawat. Kebersihan pekarangan rumah wajib untuk dijaga. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan pekarangan rumah. Halaman rumah harus sering disapu. Sampah-sampah yang berserakan harus dibuang ke tempatnya. Selokan harus dibersihkan agar air mengalir dengan lancar. Rumput yang mengganggu tanaman juga harus dibersihkan. Dengan demikian, pekarangan rumah akan bersih, asri, dan indah. Keluarga pun akan sehat, ya. Sekarang yang bawahnya, ayo mengamati. Amatilah gambar berikut dengan teliti. Gambar 1 itu ada anak yang membantu orang tuanya membuang sampah dan menyapu, ya. Yang gambar kedua itu memelihara tanaman, ya, membersihkan, mencabuti rumput-rumput yang ada. Yang ketiga adalah berkebun. Sekarang dilihat yang halaman 45 yang bawah. Ayo berdiskusi. Dayu dan keluarga menjaga kebersihan pekarangan rumah bersama. Mereka telah menunjukkan persatuan dalam keluarga. Persatuan dalam keluarga banyak manfaatnya. Sebaliknya, hidup tidak bersatu ada akibatnya. Nah, sekarang anak-anak silakan dicoba. Persatuan dalam keluarga itu manfaatnya apa? Ini sudah dikasih contoh 1, pekerjaan cepat selesai. Yang lainnya silakan dicari. Dan akibatnya jika tidak ada persatuan. Ini contohnya 1, pekerjaan lama selesainya, ya. Sekarang dilihat halaman 47. Ayo mengamati. Amati apa yang dapat kamu kemukakan terhadap isi gambar. Konblok berbentuk segi 6. Permukaan konblok berupa bangun datar.
bangun datar mempunyai sisi, sudut, dan titik sudut. Masih ingatkah kamu sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar? Nah, anak-anak silakan dilihat itu gambar konblok, ada sisi itu garis-garis ya, garis-garis yang membentuk bangun datar. Kalau sudut itu pojok-pojok ya, sedangkan titik sudut itu yang pas lincipnya itu namanya titik sudut ya. Sekarang yang halaman 48 silakan anak-anak dicoba dikerjakan. Demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu menjaga kebersihan, kesehatan, sering-sering cuci tangan, selalu pakai masker, jaga jarak, dan olahraga.